wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi AIK 5. Selanjutnya bab 1, pernikahan. Pernikahan. Pengertian pernikahan. Nikah dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu. Dalam syariat Islam, nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Selanjutnya, B. Hukum-hukum nikah. Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang berpikir. Selanjutnya itu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluanmu. Selanjutnya, C. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah meliputi 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali, 4. Ijab kabul, 5. 2 orang saksi. Selanjutnya itu syarat nikah. Kedua, mempelai harus beragama Islam. 2. Wali harus laki-laki, balik, berakal sehat, dan merdeka. Ketiga, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Selanjutnya, D. Tujuan pernikahan. Yang pertama itu memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Quran surah Az-Zariyat ayat 4-9. Ketiga, menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Ketiga, melanjutkan keturunan yang saleh dan beriman kepada Allah. Selanjutnya itu bab 2, kewarisan. Pengertian kewarisan. Warisan dalam Islam adalah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Selanjutnya, B. Dasar hukum kewarisan. Di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Selanjutnya itu surah Nisa ayat 11, artinya dan bagimu suami setelah dari harta yang ditinggalkan istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Selanjutnya itu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, artinya, bagikanlah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketetapan kitab Allah. Selanjutnya, C. Pewaris dan ahli waris. 1. Pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli pewaris. Kedua, ahli waris. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Selanjutnya itu suami atau istri. Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak memiliki anak, dan 1/4 jika ada anak. Selanjutnya itu orang tua. Orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anak maupun tidak. Selanjutnya itu saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga bisa mendapatkan bagian warisan. Selanjutnya itu bab 3, wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain melaksanakan suatu
perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah memberikan wasiat meninggal dunia. Selanjutnya, bagian B, dasar hukum wasiat. Di dalam Al-Quran, surah Nisa ayat 11, yang artinya pewaris itu terjadi setelah dilaksanakan wasiat yang ia buat atau setelah pelunasan utang. Selanjutnya itu ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasai dan Ahmad. Selanjutnya, bagian C, yang berhak menerima wasiat bukan ahli waris, orang yang memiliki hubungan dengan waris, orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya itu bab 4, hibah. Pengertian hibah. Hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan selama memberi hibah masih hidup. Selanjutnya, pengertian hibah secara etimologi. Hibah berasal dari kata wahaba yang artinya memberi suatu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya, pengertian hibah secara terminologi. Secara istilah, hibah berarti pemindahan kepemilikan suatu dari suatu pihak kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, dan pemberiannya terjadi selama si pemberi hibah masih hidup. B, dasar hukum hibah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 26, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu bagian C, jenis-jenis hibah. Hibah umum, mutlak, hibah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga tanpa syarat atau ikatan tertentu. Hibah bersyarat, muqayyam, hibah yang diberikan dengan ketentuan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Hibah wajib, hibah yang diwajibkan oleh hukum syariah dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, bagian D, syarat dan hukum hibah. Syarat hibah, memberi hibah wajib, menerima hibah mau laut, barang yang dihibahkan mau ijab kabul. Selanjutnya itu hukum hibah. Hibah hukumnya mubah, diperbolehkan. Hibah juga bisa menjadi wajib ketika ada pihak lain yang harus dipenuhi melalui pemberi nafkah. Dilarang menarik kembali hibah setelah diberikan. Selanjutnya, bab 5, wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, B, dasar hukum hibah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, surah Al-Hijrat ayat 77, hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya itu C, syarat wakaf. Wakaf, pewakaf, mauquf alahi, penerima wakaf. Mauquf, harta yang diwakafkan, ijab kabul, nazri, pengoleh wakaf. Selanjutnya,
Bab 6. Ihtiyat Perjuangan Muhammadiyah. A. Pengertian Ihtiyat Perjuangan Muhammadiyah. Ihtiyat Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah ihtiyat berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Selanjutnya, bagian B. Latar belakang Ihtiyat Perjuangan Muhammadiyah. Sejarah singkat Muhammadiyah, konteks sosial dan politik, pentingnya ihtiyat. Selanjutnya, bagian C. Matan Ihtiyat Perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa. Ihtiyat 1912, Ihtiyat 1945, Ihtiyat 1971, Ihtiyat 1090, Ihtiyat tahun 2000-an. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.